Ya karena itu anak-anak kita semua ya kita. Sebenarnya kita ini sayang nih. Ibaratnya anak kita, anak kita gegeran ambak enake tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dhewe? Anak dhewe, bila perlu diajar. Gitu. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini mbelani habaib, gak mbelani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus terus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Ya tetap itu sebagai, tapi kan harus gimana ya? Ya yang berakhlak lah. Kadang-kadang kata-kata akhlak itu dipakai oleh mereka. Tapi isinya apa? Winginane kan rame setelah saya di Gresik itu. Lah niku mereka ngomong kita harus terima itu sebagai orang tua kita. Pemimpin kita harus sabar. Tapi dalilnya ini yang tidak enak. Ini kan dalil ditujukan pada orang-orang musyrik. Anaknya muslim, mukmin, orang tuanya musyrik, lalu orang tuanya entah marahi atau menyakiti anaknya. Quran bilang walaupun dia atau bahkan memaksa untuk menjadi musyrik, ini kan Qurannya bilang ya sudah, pergauli yang baik, jangan kau lawan, tapi musyrik. Lah itu mereka menganggap saya sebagai orang tua. Pergaulilah, dalilnya dalil seperti itu. Kenapa kok tidak pakai dalil sekali yang Nabi Musa dan Harun diperintah mendatangi Fir'aun, ya, lalu ada waqul lahuma qaulan layyina kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahallallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syarril alam, khususan fi Palestina wa iriha. Amin Allahumma amin. Ini saya ambil bagian-bagian dari statement atau kajian Rais Am kita Kiai Haji Miftahul Ahyar. Saya ambil di bagian yang hangat dan jenaka sebetulnya ya. Yang poin pertama, kenapa saya bilang ini adalah tanggapan yang sangat hangat ya, bukan panas, bukan, tapi hangat. Hangat itu maksudnya sifatnya itu kekeluargaan. Karena beliau di sini mengatakan bahwa ya mereka anak-anak kita gitu. Kalaupun misalnya anak kita ribut dengan anak tetangga, maka kalau orang tua yang bijak, yang disalahkan itu anak kita. Ya mungkin itu tradisi ya. Jadi menjaga hubungan dengan keluarga, dengan tetangga. Kalau anak kita ribut dengan anak mereka, maka anak kita yang kita persalahkan. Bahkan kita hajar kalau perlu gitu ya. Nggak gampang-gampang mukulin anak orang gitu. Nah analogi anak di sini adalah bukan masalah PBNU sudah. Apalagi beliau juga mempertegas bicara di sini tidak atas nama Rais Am PBNU, tapi sebagai Miftahul Ahyar ya, sebagai Kiai Haji Miftahul Ahyar, sebagai personal gitu. Berarti di sini bukan antara anak-anak NU dengan anak tetangga NU, tidak mungkin ya. Tetapi sesama orang NU, tetapi ini arahnya kepada keluarga, yaitu mungkin antara Ba'alawi dan Wali Songo. Makanya beliau berbeda dengan kalimat sebelumnya yang mengaku pendukung Wali Songo. Sekarang ya kalau dicari-cari juga masih bagian dari Wali Songo. Artinya tidak mungkin tidak mendukung dzurriyyah Wali Songo. Nah, kalaupun misalnya dianggap ribut dengan tetangga yang lain, anak orang lain gitu, maka ya yang dipersoalkan atau yang ditegur itu ya anak kita. Nah, itu luar biasa ya. Itu sikap seorang tua yang benar-benar mencerminkan nama beliau ya, Miftahul Ahyar ya. Jadi kuncinya orang-orang terpilih ya, atau orang-orang yang bijaksana lah. Karena polemik seperti ini memang sangat riskan, sensitif sekali, dan beliau posisinya di puncak sehingga memang butuh narasi-narasi yang menyentuh.
Saya kira itu hangat sekali. Jadi sudah dianggap kita satu keluarga, ada persoalan dengan keluarga orang lain, maka saya sebagai orang tua, kamu yang saya salahkan. Itu berarti menunjukkan orang tua yang bijaksana, kan begitu. Kemudian selanjutnya, ketika beliau menyerukan harus menggunakan akhlak. Nah di sini lucunya ya, mungkin bagi kamu ini panas, tapi bagi saya ini lucu. Jedaka ya. Beliau itu mungkin menyimak apa yang ditanggapi, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin ya, walaupun beliau tidak menyebut nama sama sekali. Ketika Kiai Haji Madudin itu membawakan ayat tentang syirik ya, tentang orang tuanya yang syirik nyuruh anaknya syirik ya. Jadi kata Kiai Miftul Ahyar, dalilnya itu yang nggak enak gitu. Itu kan sempat saya singgung ya. Tanggapan pertama kali saya kan memang ke situ sorotannya. Ya, wa sahibu ma fid dunya ma'rufa, kalau dibaca lengkapnya itu memang sudah positioningnya itu atau memposisikan itu, walaupun kalau saya tidak ke arah ke masalah syiriknya, tetapi kepada masalah posisi yang sudah pasti salah, sehingga kesalahannya nggak bisa ditawar sama dengan kesalahan seseorang yang syirik. Ya, kalau Kiai Miftul Ahyar mungkin karena beliau pihaknya langsung pakai yang paling pedas gitu, seolah-olah dianggap orang tua yang syirik terus nyuruh kesirikan gitu, sehingga anaknya tidak boleh ikut walaupun tetap harus bergaul dengan baik begitu. Nah kelucuannya adalah diajari sama beliau gitu ya. Kenapa nggak sekalian pakai ayat tentang ketika Allah nyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun, yaitu tetap menggunakan qaulan layyina, tetap sebisa mungkin berkomunikasi dengan baik, artinya tetap berakhlak gitu ya. Ini Kiai Miftul Ahyar bicara tentang ketika mereka bicara akhlak, kok dalilnya nggak enak gitu ya. Kenapa nggak sekalian gitu pakai dalil tentang Fir'aun? Artinya apa? Kok nanggung kalau cuma diposisikan sebagai orang tua yang musyrik, nyuruh kemusyrikan. Kenapa kok nggak sekalian diposisikan sebagai Fir'aun gitu? Karena kita tahu tidak ada orang yang lebih dahsyat itu kejahatan dan kesesatannya itu di atasnya Fir'aun. Orang kalau menyekutukan Allah kan masih mengakui Allahnya, walaupun dia menyekutukan dengan yang lain. Nah, tapi maksudnya tetap musyrik ya. Nah kalau Fir'aun Pak sudah menolak, merasa dia pula yang sebagai Tuhan, jadi nggak nanggung-nanggung gitu ya. Bukan hanya tidak setuju untuk bertauhid, tapi menolak adanya Tuhan, menolak Allah itu sebagai Tuhan dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang musyrik itu masih menerima Allah sebagai Tuhan, tetapi dia bertuhan kepada yang lain juga ya, itu musyrik ya. Walaupun sama-sama buruk, tapi ini kan namanya roasting Pak, ini namanya roasting ya. Nanggung kamu itu kalau pakai ayat itu, mending pakai ayat Fir'aun saja, sekalian kamu anggap saya Fir'aun begitu ya. Dan termasuk roastingnya juga ketika bilang jumlahmu berapa mau geruduk PBNU ya. Itu maksudnya jangan bawa-bawa PB-nya lah gitu ya. Jangan lalu serang PB-nya atau apa, kalian mau goblok-goblokin atau apa ya, kepada saya aja sebagai Miftahul Ahyar, bahasanya kan begitu ya. Itu bahasa orang tua yang santun sekali, sopan sekali ya. Bahkan beliau ini kayaknya menyebut nama juga sangat, ya mungkin bawaan usia juga ya. Orang sudah usia seperti ini memang rata-rata ya begitu ya. Walaupun ada yang semakin tua semakin jadi, ada. Tetapi kalau Kiai Miftul Ahyar ini yang dibaca kitabnya juga kitab Al-Hikam ya. Jadi nggak mungkin ada caci maki di situ. Tapi saking beliau sopannya, saking beliau memang sudah tidak pernah berbicara kasar, sedikit saja berbicara misalnya Khawarij, Wahabi, seolah-olah memang dahsyat sekali ya. Ya begitulah ya. Seolah-olah itu sebuah celah yang luar biasa, padahal bukan menuduh mereka, tetapi mengatakan mungkin di belakangnya itu gitu. Dan ketika bicara Khawarij itu ya soal mentalitasnya, bukan alirannya. Jadi simatun min simatihim saja, salah satu ciri dari ciri-ciri mereka. Ijabu kulli dhiro'in biro'ihi. Itu kan sebetulnya sangat akademis kajian itu. Ada pendasarannya, ada pembuktiannya, ada percontohannya. Ya kalau tidak terima ya nggak apa-apa, tapi jangan lalu dianggap dituduh sebagai Khawarij, sebagai perusak Islam. Enggak juga, enggak ada bahasa begitu ya. Cuma dipertegas bukan aliran kita seperti itu, melawan semua orang, seluruh dunia mau dilawan, nggak begitu. Kita alirannya Ashawadul A'dham gitu ya. Ini tanggapan Kiai yang sudah sangat hangat saya kira, dan juga jenaka, bahkan merosting juga. Saya aja nggak kepikiran ya untuk ngerosting itu, kok nanggung pakai ayat syirik, kok nggak sekalian pakai ayat yang Fir'aun itu ya. Berarti Kiai Miftul Ahyar ini benar-benar membaca polanya kemana,
Terus ketika orang baca ayat itu tujuannya apa, sudah sangat paham dengan itu sehingga bisa ngerostingnya gitu. Ya saya bilang merosting ya, daripada kamu anggap mencela atau apa ya. Enggak, itu ngerosting aja, lucu-lucuan saja ya. Allahumma dina ada sabil.